dari kepemimpinan sekarang tuh tanpa cuan sip. Ada cuan gue baru sip. Tapi ternyata kan kesisi dengan naturalisasi. Jiwa dan juga aura yang dimiliki Sintayong sangat, vibrasinya sangat bagus banget. Jadi kan kalau menurut aneh nih, sampai detik ini belum mampu bersaing. Ternyata dia lebih Indonesia ketimbang orang Indonesia, Pak. Orkes Jiwa, obrolan kesehatan jiwa. Dibahas dari sisi psikologi, hipoterapi, dan komedi yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Gue denger berita tuh, lagi naik, mungkin ya. Hah? Kapan? Naik pelaminan. Oh. Ada orang nikah lagi soalnya. Posisi Indonesia untuk kualitas bermainnya lagi naik nih, Yap. ketenangannya atau segala macamnya. Tapi ada juga yang kontra tentang kepemimpinan Yap. STY. Nah, sebelum ngomongin STY-nya, kita ngomongin soal jenderal kepemimpinan dulu nih. Leadership. Kadang orang bisa melakukan segala sesuatunya, tapi dia nggak punya leadership di dalam dirinya, sifat leadershipnya, dia jadi bingung, Pak. Ya. Gitu kan. Nah, kalau menurut gue sih gimana caranya biar orang itu bisa melakukan segala sesuatunya, harus mempelajari leadership, ilmu ke-leadershipan itu tuh, mempengaruhi orang, terus juga mengajak orang, meyakinkan orang. Nah, itu kan yang butuh soft skill tuh, Ya. untuk setiap orang kan. Dan kalau misalkan bicara leadership itu bukan hanya sekedar bisa dilatih, tapi juga adalah sebuah anugerah gift. Contoh bicara tentang leadership di Indonesia, kita mengenal dengan sosok Bapak Soekarno, Ya. Bapak Jenderal Sudirman. Beliau hadir tidak belajar tentang masalah kepemimpinan, tidak harus ada diklat, tidak harus ada apa, tapi memang sudah diberikan gift bagaimana caranya dia memiliki karismatik. Dia tampil di depan para anak buahnya, di bawahannya dengan sesuatu yang lebih amazing gitu ya. Iya. Membuat orang anak buahnya mencintainya. Nah, biasanya sosok-sosok seperti itu menjelma menjadi seseorang yang memiliki otoritas yang tinggi dengan memiliki sifat kebapaan. Karakternya kuat. Karakternya kuat, betul sekali. Melindungi. Dan dia menyamaratakan dirinya satu dengan lainnya sama dengan dirinya sendiri. Iya. Satu badan. Nah, ini salah satu jiwa leadership yang sekarang terus banyak dikembangkan oleh para mentor-mentor, baik di lembaga kursus, lembaga pengembangan diri, segala macam, banyak sekali seperti itu. Iya, Kak. Itu kalau kita bicara leadership seorang Soekarno, ini kalau dari perspektif gue ya, emang jelas punya karakter yang beda dari kepemimpinan sekarang tuh, tanpa cuan sip. Ada cuan gue baru sip. Oke. Ada juga gitu kan sekarang, orang dianggap leader sekarang. Betul, karena ada uang. Karena ada uang, Pak. Nah, makanya itu bedanya adalah seorang pemimpin yang baik, dia akan tidak berdiri dengan apapun yang mendukung dengan uang lah segala macam. Sekarang nggak bisa. Betul. Gimana? Karena situasinya membuat seperti itu. Beda dengan zaman dulu kan. Apa yang membuat situasi kayak gitu? Waktu zaman dulu, kalau misalkan dulu kita betul-betul ada musuh. Misalkan Pak Karno punya tantangan tersendiri dengan penjajah. Nah, sedangkan kita punya sebuah tantangan juga nih, dengan apa? Kehidupan. Iya. Dimana harus dihadapi dengan uang. Mau tidak mau orang akan berhadapan dengan uang. Nah, makanya kan berbeda seperti itu. Balik lagi ke kepemimpinan tadi, kepemimpinan inilah yang membuat misalkan Pak Karno, Pak Jenderal Sudirman, dia menjadi sosok yang menjadi seorang pelindung, memberikan sebuah contoh. Maka kalau kita bahasa Jawa tuh Puri Handayani, dia memberikan contoh, memberikan ini yang bagus, suri dari yang bagus. Terusnya dia bukan hanya sekedar hanya bilang perintah sana sini. Iya, yes, bukan gitu, tapi dia memberikan contoh itu loh kayak gitu. Itu bahasa halusnya tuh, Tuturi Handayani. Kalau sekarang ada istilah ya, ada istilah adalah ketika orang itu kita kasih arahan, perintah, instruksi nggak bisa nih, misalnya ada istilah yang sekarang itu yang gue tahu adalah monkey see, monkey do namanya. Apa tuh monkey see? Jadi monyet melakukan, monyet melihat, monyet melakukan. Iya. Jadi dengan dia balik lagi kayak Tuturi Handayani itu sebenarnya. Jadi tapi lebih provokatif lagi, Iya. lebih provokatif lagi. Misalnya, kok bikin kopi tuh A, habis itu B, habis itu C. Nggak bisa tuh orang kayak gitu sekarang nih, sekarang. Nah, makanya ada istilah lebih provokatif lagi adalah monkey see, monkey do. Iya. Gitu. Tapi emang balik lagi
baik apapun orang, tapi orang yang kita ajak ngobrol itu nggak punya kemampuan apa ya istilahnya ya, memahami atau ibaratnya merekam gitu ya, untuk apa yang dibicarakan tetap susah juga Pak. Ya. Itu kan balik lagi tentang masalah balik lagi ke personalnya masing-masing. Makanya seorang pemimpin yang baik harus sesuai dengan apa yang dijalankan sistem, menjalankan sistem. Orang itu harus bisa mengikuti sistem atau tidak. Tidak bisa mengikuti sistem, jadi harus mau tidak mau dia katanya seleksi alam. Bicara seperti itu layaknya kalau misalnya kita juga menyamakan ke dalam persepak bola Indonesia nih, ya kan? Di Indonesia sekarang tadi kan lu bilang persepak bola Indonesia kan udah mulai epic nih mainnya. Itu tidak terlepas dari seorang figur pelatih. Dan pelatih yang hari ini yang berasal dari Cisalak ya kan? Ya. Cisalak. Cisalak, Citerep. tambah dekat tuh. Sintayong ini menjadikan sosok orang yang sangat luar biasa. Terlepas dengan prestasinya yang pernah menjadi seorang pelatih tim Korea pernah mengalahkan Jerman, selepas itu. Nah, itu potong dikit. STY punya leadership-nya tinggi tuh. Nah. Karena ya ini karena gua udah berpuluh-puluh tahun di Indonesia juga ya. Kadang kan orang Indonesia utap-utap, Pak. Batu. Dibilangin ini nggak bisa, walaupun orang yang ngomong itu punya prestasi. Kayak kemarin siapa pelatih kita, Luis Milla, punya prestasi di luar, nggak bisa mempengaruhi, gitu kan? Karena Milanya nggak bunting. Coba kalau Milanya bunting. Kok Milanya bunting? Ini kan Milla bukan Milla cewek, Oh, bukan, ya? obat lambung. Obat lambung. Milla tuh, obat Milla lambung. terus Berarti saya ini kalau dari gue ya, bukan hanya karena dia punya prestasi, leadership-nya tinggi, Pak. Kalau hanya sekedar punya prestasi, nggak akan didengerin. Gitu. Nah itu kadang-kadang gini, kita kan butuh bukti baru yakin. Beda dengan orang-orang dulu, yakin dulu baru bukti. Gitu Pak. Ya. Kalau dari orang-orang kira zaman sekarang ini buktiin dulu dong, baru yakin. Padahal sekarang STY sudah membuktikan bagaimana dia menjawab kemustahilan antara Jerman melawan Korea yang waktu itu diserang terus-terusan tuh. Kalau misalkan kata komentator diserang 7 hari 7 malam ya kan. Tapi kok bisa keluar memberikan serangan attack, serangan balik dan beralih Jerman kalah. Nah, yang dilakukan Sintayong ini adalah salah satu jiwa kepemimpinan yang sangat luar biasa. Dia memberikan support system kepada anak asuhnya, meyakinkan bahwa tidak ada yang mustahil, semuanya pasti bisa asal kita yakin. Balik lagi Pak ke Indonesia. Nah, pada saat Sintayong datang ke Indonesia, dia merubah mental itu Pak. Kita kan selama ini kan balik lagi, mental block kita kan tinggi sekali Pak. Iya, tapi dari gua sih kenapa bisa kayak gitu? Kecerdasannya STY untuk bener-bener naturalisasi yang ya lebih banyak ya daripada yang lalu tuh. Karena mental dari pemainnya beda dari yang bener-bener Indonesia. Sorry Pak, kalau hari ini gue sependapat dengan lo. Karena naturalisasi itu bukan berarti untuk membentuk mental. Ya, walaupun ada ya. Tapi naturalisasi percuma naturalisasi kita menggunakan Tom Haye apa segala macam. Tapi kalau misalkan pemain asli kita sendiri yang bermain di Liga Indonesia sendiri, mentalnya belum jadi. Tapi pada saat Sintayong itu dia udah bentuk dulu nih Pak dari. Iya, tapi kan akhirnya pemain Indonesia banyak yang tersisih kan? Tersisi itu seleksi alam Pak. Iya betul, berarti kan mental dari pemain Indonesia sendiri. Iya. Misalnya gini nih, misalnya STY punya cara yang bagus banget nih buat ngolah mental. Ya. Gitu kan. Tadi ente bilang tuh pemain pure Indonesianya bisa gitu kan. Tapi ternyata kan kesisi dengan naturalisasi. Bukan hanya sekedar pemain dia pernah di luar, tapi bicara mental gitu kan. Ini udah banyak kesisi nih, gimana tuh? Ya kalau misalkan ke situ itu adalah haknya pelatih. Tapi kalau misalkan balik lagi, seleksi alam terjadi dengan cara seperti ini kan mau tidak mau orang yang bisa mengikuti instruksi Sintayong. Berarti tidak mampu ini dong? Nggak mampu apa? Nggak mampu bersaing kan? Berarti Mampu bersaing, tapi kan pelatih punya takaran sendiri, punya porsinya sendiri. iya, berarti takarannya si Sintayong menilai bahwa pemain Indonesia asli tidak mampu mengikuti arahan dia. Bener nggak? Ya kan dibutuhkannya beberapa tempat Pak, nggak semuanya. Jangan digeneralisasikan seperti itu. Jadi kalau gue bilang ini seleksi alami mungkin karena fisiknya, karena ini kan bisa jadi seperti. Iya, contoh fisiknya misalnya. Berarti kan tidak mampu bersaing dengan naturalisasi. Ya bisa jadi seperti itu, bisa jadi seperti itu. Tapi gue bilang sih tidak. Bukan bisa jadi seperti itu, tapi kan kenyataannya
bahwa banyak yang tersisi nih. Pemain Indonesia aslinya ya, mau dari Liga 1, mau apa yang BRI, Liga BRI, nggak banyak kan main Indonesianya. Ya. Justru naturalisasinya kan, berarti kan pemain Indonesia aslinya yang tidak mampu bersaing nih. Ya mungkin kan balik lagi tadi kan mental block dengan cara naturalisasi itu balik lagi tadi bisa merubah tapi bukan lagi tentang merubah mental block, tapi dengan cara seperti itulah memberikan contoh yang baik. Nih begini loh cara bermain. Nah kalau misalkan bicara tentang Sintayong, Mbak, tentang karakter sosok Sintayong, kalau misalkan gue sebagai praktisi kesadaran, gue melihat jiwa dan juga aura yang dimiliki Sintayong sangat, vibrasinya sangat bagus banget. Dia datang ke Indonesia bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar profesional, tapi dia pada saat memang pertama dia datang secara profesional, uang dong, gue ngelatih negaramu. Iya. Main gue capek-capek. Masa proyek thank you? Ya kalau dari gue memang melihatnya berarti kan mayoritas ya, mostly tuh belum mampu bersaing. Tapi bagusnya adalah mereka jadi mau bersaing. Betul. Kan gitu. Cuman ya itu dia Pak. Dalilannya itu bahwa sekarang berarti pure pemain Indonesia belum mampu bersaing. Karakter orang Indonesia gini, Pak, Gitu. harus dipaksa baru terbiasa. Nah, Zamannya kita melihat orang-orang ojek deh, dulu pada saat ada ojek online, wah di demo Pak segala macam, opang tuh marah, wah karena susah lah mainin Android lah segala macam, tapi mau tidak mau dia tergilas dengan keadaan. betul. Nah, bangsa Indonesia harus digituin. Makanya dengan adanya sebuah pesaing, sebuah komunitas, kita harus jadi, wah ini gua kalau enggak gua tersingkirkan nih, kan gitu. Betul. Iya makanya yang tadi Ane bilang, berarti kan kalau menurut Ane nih, sampai detik ini belum mampu bersaing. Sudah. Buktinya pemain naturalisasi banyak yang dimainkan daripada pemain pure Indonesia. Tuh, Pak, sekarang gini, Pak. Nih, sebutin dulu deh by fakta ya. Baik, Pak. Pemain yang bermain sebagai inti siapa ya? Rizky Ridho, Pratama Arhan, kadang cadangan juga. Main terus 90 menit. Iya oke, Pratama Arhan, Rizky Ridho, terus siapa lagi? Hernando, main terus. terus Marcelino terus Komang Teguh main terus. kok Omong Teguh main terus nggak? Belum terus. Oke, terus Terus sih kalau misalkan Egy Maulana Fikri, Egy Maulana kadang main kadang Witan, enggak. Iya kadang kan cadangan. tapi terus main kan? Iya terus main kan 90 berarti. menit. Artinya gini, proporsionalnya 50% Pak. Oke. Tujuannya untuk saling melengkapi. Sebenarnya kalau udah 50% tuh banyak kalau menurut gue ya. Karena yang mempengaruhi adalah karena kedatangan dari naturalisasi itu tuh. Enggak juga Pak, 50% Gitu. nggak banyak. Untuk menang itu harus lebih dari 50%. Iya betul, cuman Itu memang banyak. berarti kan setengahnya. Nah, iya, Setengahnya pemain Indonesia Iya. nggak ada yang berpikir Indonesia. Ya kan, berarti kan banyak juga setengahnya lagi yang nggak mau bersaing. Balik lagi, ini kita bicara jangan masalah tentang jangan bicara masalah pemain asing, tapi pemain yang main di negara asing. Kalau kita bicara pemain asing, berarti kan si Ivan Jenner segala macam itu kan orang asing dong. Kita bicara, kita sudah tanggalkan dulu seperti itulah, tanggalkan Oke. dulu pemain asing. Tuh, nggak ini Pak. Berarti yang tadi gue bilang ya, ini sih di luar dari pro dan kontra. Berarti ya belum mampu bersaing nih orang atau pemain yang pure Indonesia, harus naturalisasi baru terpicu Ya. dan terpacu gitu. Walaupun gue tidak sependapat juga, tapi yang jelas mungkin kita punya titik temu di sini. Titik temu adalah bahasa kita mentalnya memang harus dipaksa buat terbiasa. Karena Betul. mental kita memang seperti itu. Dididik sudah hampir 350 tahun ya. Nah, tapi melihat dari figur kepemimpinan SD, dari secara aura yang gue rasain, dia datang ke Indonesia memiliki sebuah vibrasi yang sangat luar biasa. Pertama, oke lah, kita bicara tentang masalah profesionalisme. Lo bayar gue berapa? Ya, Apa yang preference yang gue dapat? Kan gitu dong. pasti. Terlepas dari itu sudah pasti. Tapi dia datang awalnya dengan itu. Tapi pada saat dia sudah masuk minum air Indonesia, makanan Indonesia, bergaul dengan Indonesia, ternyata dia lebih Indonesia ketimbang orang Indonesia, Pak. Dia mencintai bangsa ini melebihi dari orang-orang kita. Mungkin dia lahir dari Negeri ginseng. Tapi ternyata sebenarnya dia ginsengnya bukan ginseng yang mungkin orang
Korea punya, tapi dia ginsengnya ginseng kunyit yang mungkin banyak di Indonesia. Yang sana ginseng, kita mah tongseng. Dan gue sangat percaya pada satu sisi ya Pak, satu sisi. Gue sangat percaya tentang yang namanya reinkarnasi. Bisa jadi juga nih. Oke. Ini bisa bicara tadi teman-teman di luar sana percaya atau tidak terserah lah ya. Tapi bisa jadi juga Sintayong ini merupakan sebuah reinkarnasi yang mungkin dulunya orang Indonesia yang sekarang hanya fisiknya saja yang terlahirkan di Korea, Pak. Kan kita bisa begitu, bisa seperti itu. Nah, satu hal lagi yang bisa digarisbawahi adalah dari vibrasi tadi ya. Terusnya Sintayong datang juga dengan semangat baru, dengan semangat baru dan ilmu baru yang mungkin bangsa kita khususnya persepak bola Indonesia belum banyak mengetahui. Disitulah ditularkan. Tapi Pak, ini kalau dari gua juga nih, kan tadi lu sempet nyinggung adalah statementnya, mungkin mental Indonesia kan masih karena memang harus dipecut, dipacu, gitu ya kan? Karena memang udah 350 tahun dijajah, gitu kan? Dijajah oleh siapa? Belanda kan? Nah sekarang berarti kan kebanyakan sekarang naturalisasi dari Belanda nih. Balik lagi dong, dikuasai oleh Belanda, masuk dong logikanya ke arah situ. Kalau gue bilang ke Indonesia terjadi bukan hanya dengan Belanda, tapi Indonesia terjadi dengan dirinya sendiri, dengan egonya sendiri. Iya. Oke, kita balik bicara dengan Belanda ya. Nah, kalau misalnya kita bicara Belanda, apa salahnya memang, dan ternyata banyak sekali kok catatan sejarah Indonesia yang ada di Belanda. Contoh saja misalkan Suriname. Kenapa juga kita harus jadi apatis dengan hal Belanda segala macam, lalu kita menganggap bahwa tim sekarang persepak bola Indonesia menjadi tim India Belanda? Enggak juga. Kan udah kita bilang dari awalnya, kalau sudah bicara tentang tim Indonesia, jangan bicara lagi tentang orang luar, Pak. Ini sudah menjadi rumah tangga kita. Contoh nih Pak, lu orang Indonesia nikah dengan orang Cekoslovakia yang menetap di Indonesia. Nggak bisa lu bilang bini lu orang Cekoslovakia, tapi bini lu adalah orang Indonesia. Bukan soal ininya, tapi pengaruh atau secara gambaran kalau kita tarik garis lurusnya Pak. 350 tahun kan terjajah nih, Belanda diusir lah. 350 tahun lah tuh ya, 3,5 abad. Nah sekarang timnas dipenuhi oleh keturunan Indonesia, tapi kan benderanya bendera Belanda lah istilah kasar begitu kan. Jangan kita ini buat Hindia Belanda atau Belanda segala macam. Ya wajar aja sekarang kalau misalkan Belanda yang menjajah kita, mau tidak mau kan terjadi arus transformasi. Misalkan orang Indonesia yang pernah ke Belanda budaya juga ke Indonesia, bahasa-bahasa juga kadang-kadang masih ada. Yang nggak usah jauh-jauh, kayak di Depok aja masih ada tuh Pak istilah Depok kan gitu. Kalau kita dijajahnya, misalkan jajahnya sama bangsa Spanyol, mungkin kita akan kebanyakan mengambil keturunan kita yang banyak di Spanyol. Kan gitu logikanya. Nah, ada efek dominonya adalah sekarang mencari bakat malah tertuju ke naturalisasi. Kayak misalnya nyari dari tim Twente, Ajax Amsterdam, tim-tim klub-klub Belanda tuh, gitu kan. Sehingga kalau ini gue nggak tahu ya salah apa benar nih. Kalau dulu kan kayak dari kota ke kota atau desa ke desa, dari liga sendiri dicari, gitu kan. Nah sekarang karena udah mungkin belum mampu menyaingi standarnya STY, jadi ada barometernya adalah ya udah cari yang naturalisasi aja. Nah, mata kita kan tidak bisa semuanya melihat secara detail, Pak. Mata kita punya mata hanya dua. Mata kita ini memang bisa melihat sampai ke ujung lautan. Tapi kalau misalnya kita tutup dengan daun saja, ini sudah tertutup mata kita, Pak. Itu kan secara artinya, ini, Pak. Gini, artinya kalau misalkan itu kan bahasa retorikanya. Kalau misalkan ditarik dengan apa yang tadi dulu katain, wah ini begini, berarti kan generasi kita kan tidak dilihat di pemain kita tidak dilihat, bukan itu Pak. Nah ini malah secara seperti itu kita lihat dong pembangunan di IKN sudah ada pembangunan tempat pelatihan timnas di beberapa daerah di Indonesia, semuanya SPB-nya semuanya sekolah sepak bolanya sudah mulai ada kurikulum yang benar. Ya sekarang berarti gini, itu kan tadi ente kan ya kalau menurut gue ya itu masih secara konvensional tuh statementnya. Kenapa? Karena yang dia bilang kita nggak bisa melihat lautan ujung jauh.
Itu kan konvensional. Sekarang udah era digital, ujung laut aja sampai bulan aja kita bisa lihat karena kemampuan dari digital itu Tapi kan. kalau misalkan teropong itu tutup, bisa. Nah, yang nutup itu siapa? Nah, kita juga kan. Nah makanya gue mau membuka nih Nah. istilahnya yang gue lihat ya, yang gue lihat dari teropong gue bahwa dengan kualitas atau mampunya bersaing naturalisasi, gitu kan, menutup pemain pure Indonesianya untuk bersaing sehingga ada variabelnya adalah STY atau staf sus atau pencari bakat Indonesia, timnas Indonesia malah nyari ke tim-tim luar yang memang punya keturunan Indonesia, bukan lagi dari liganya Ya, sendiri. wajar sih kalau misalkan gue bilang karena kan di luar sana kan lebih maju ketimbang kita dari persepak bolaan liganya. Iya, berarti kan dalilannya ente udah dapat kedalilannya nih bahwa belum mampu nih. Ya secara tidak langsung kita Pure harus mengakui, Indonesia. kita harus mengakui hal itu. Kita mengakui hal itu secara liga, secara segala macam. Karena kan mereka manajemen lebih baik ketimbang kita. Nah, balik lagi. Tapi selain itu Pak, selain itu yang menjadi polemik, bangsa kita juga nggak kalah. Nah, Kalau dari segi fisik segala macam, kalah lah. kita kalah karena nggak dilatih. Wah, kalau nggak dilatih nggak mau ada timnas. Pak, kalau misalkan kita lihat nih Pak, fisik Indonesia yang ditempa dengan alam yang begini hebat, kita kan belum tahu caranya saja. Kalau misalkan orang-orang luar sudah tahu dengan caranya bagaimana. Kalau kita kan terbiasa. Kok Bapak lihat deh orang-orang Papua, mungkin kita lihat bintang-bintang Indonesia yang ada di Papua, itu kan terlatih dengan alam Pak. Mereka belajar dengan alam. Nah, sedangkan mereka yang ada di luar, mereka sudah punya kurikulumnya. Nah, kita kan cuma tinggal butuh hal itu, tinggal butuh panduannya, kita padu padankan Indonesia berjalan, dan gue yakin bisa. Kita cuma butuh proses itu aja. Iya, benar. Maksudnya dengan SC itu kan dia punya skema, pola dan sendiri sehingga membentuk. Cuman maksud gua sih pengennya bener-bener tuh, iya emang susah ya. Kalau dari gua ya, emang susah ya. Kayak kalau pure Indonesia Pak, intinya karena situ, sehingga harus dipacu dulu dengan naturalisasi. Ya. Tapi dampaknya, kalau menurut gue dampaknya, kalau masih pakai pola lama, pure Indonesianya ya, pemain pure Indonesianya nggak akan ada pure Indonesia secara masif gitu Pak. Malah masifnya nanti naturalisasi itu yang akan menguasai. Makanya gini Kul, gue sih bukan membela misalkan salah satu pendapat dari pemain BRI Liga 2 M. Thohir itu ya, yang dia bilang bahwa pemain Indonesia 11-12. Sebenarnya kalau kita ngelihat jauh lebih dari sudut pandang nasionalisme, dia seakan-akan pengen bilang gini, bangsa gue nih, bangsa gue yang asli pribumi, yang main di Indonesia nih sebenarnya bisa, gue mau kalau misalkan menerima apa yang dilatih, gue mau, itu loh. Mau. Cuman kan itu masih kayaknya, faktanya tidak mau bersaing tadi Pak. Sebenarnya bukan tidak mau bersaing, Pak. Tidak mampu bersaing, belum mampu bersaing. Belum mampu kan, bukan tidak mampu bersaing, belum mampu. Nah, makanya STY datang ke sini lah dengan orang. Oke, prediksi lo berapa lama, berapa tahun dengan gayanya STY, gitu kan, dengan polanya STY, skema STY, pemain pure Indonesia mampu bersaing. Oke, kita akan bahas nanti taruh deh. Kita lihat tuh ya. Kita posisi di terakhir sebelum kita masuk ke dalam prediksi itu. Iya. Satu hal yang harus kita landasi, Pak, dari obrolan kita nih hari ini. Gue cuma pengen ngomong dengan teman-teman netizen semuanya. Ayo, mulai hari ini stop bicara tentang masalah naturalisasi. Jangan bicara mereka orang luar. Pada saat kita bicara tim Indonesia, timnas, ayo, mereka adalah anak-anak bangsa yang hanya kebetulan lahir numpang di negeri orang, padahal dia punya darah Indonesia. Jadi jangan lagi ada lagi local pride segala macam, nggak ada, udah stop deh, hilangin hal itu. Karena kalau misalkan kita bicara tentang masalah local pride, kita masih akan punya dilematik dengan masalah hal-hal yang lain-lain, pemain diaspora lah, inilah segala macam. Tapi mari sama-sama kita bicara, pada saat kita bicara tentang persepak bola di Indonesia, dia sudah menjadi orang Indonesia, sudah kita bicara menjadi satu nusa, satu bangsa. Iya, kalau itu sih sepakat. Intinya gimana caranya, yang gua nggak sepakat adalah ya itu dia. Ya coba dari player, pemain, staff itu harus benar-benar mampu bersaing dengan garis-garis keturunan atau apapun gitu maksud gua. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan lo tadi, Kur.
Kartu tarot biasa aja dong, lu jangan emosi gitu. Lu kadang-kadang pada saat bicara STI langsung emosi sih. Enggak lah, STY mah Lu gue. jangan-jangan anaknya toel ya. Oh, M Thohir. Kalau gue justru sepakat dengan STY. STY itu kan bukan Sintayong sebenarnya. Stay. Oh. Itu tetap dia. Gue suka banget dengan ada STY. Cuman tinggal pemainnya aja harus mampu bersaing. Ya. Oke, sekarang kita akan coba lacak dengan kartu tarot.